Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Santina dari kelas AK802 dengan NIM 24030102110. Di sini saya akan menjelaskan tentang good corporate governance atau yang disebut GCG. Kontribusi GCG dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Corporate Sustainability jangka panjang. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bab 1, yaitu topik masalah. Di mana topik masalah itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Di mana saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan jelaskan tentang latar belakang. Latar belakang. Dinamika dunia bisnis global abad ke-21 menentukan perusahaan untuk tidak lagi sekedar berfokus pada pencapaian laba jangka pendek atau yang disebut profit, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Corporate Sustainability. Krisis finansial, skandal korporasi besar, dan isu perubahan iklim telah membuktikan bahwa perusahaan yang diolah tanpa tata kelola yang kokoh berisiko mengalami kebangkrutan atau kehilangan kepercayaan publik secara mendadak. Good corporate governance atau GCG hadir sebagai sistem tata kelola yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah atau value creation bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholders. Implementasi 5 prinsip utama GCG, yaitu yang pertama ada transparansi, ada akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau kewajiban. Tarifnya menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga stabilitas keuangan, mitigasi risiko, serta penciptaan reputasi positif korporasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kontribusi real GCG dalam menjamin keberlanjutan perusahaan jangka panjang, serta bagaimana integrasi aspek environmental, sosial, and governance ESG memperkuat tata kelola korporasi modern. Slide selanjutnya kita akan bahas tentang rumusan masalah, di mana rumusan masalah saya akan jelaskan ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip-prinsip good corporate governance atau GCG berkontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap keberlanjutan perusahaan atau corporate sustainability.
sustainability jangka panjang. Yang kedua, bagaimana integrasi antara GCG dan kerangka ESG dapat memitigasi resiko bisnis masa depan. Yang ketiga, bagaimana penerapan GCG pada studi kasus korporasi real dan di Indonesia dalam menjaga reputasi, dan kinerja jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan penulisan, di mana tujuan penulisan itu ada tiga. Yang pertama, menjelaskan peran sistem, menjelaskan peran strategis, dan mekanisme prinsip-prinsip GCG dalam mendorong keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, menganalisis hubungan konseptual dan praktis antara GCG, manajemen risiko, dan ESG. Yang ketiga, mengkaji contoh penerapan nyata GCG pada korporasi nasional sebagai referensi pembelajaran bisnis. Itu yang ada di bab 1. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tentang pembahasan. Di mana pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang konsep dasar Good Corporate Governance, GCG, dan keberlanjutan. Good Corporate Governance atau yang disebut GCG didefinisikan oleh KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance. Sebagai salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap perusahaan yang menjalankannya. Keberlanjutan perusahaan atau corporate sustainability merujuk pada kemampuan korporasi untuk bertumbuh dan mempertahankan operasi bisnisnya tanpa mengorbankan kebutuhan sumber daya generasi mendatang, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam industri perbankan, penerapan GCG atau Good Corporate Governance memiliki peran yang sangat penting meningkatkan bank. Nah, bank merupakan lembaga yang mengelola dana masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kredibilitas perusahaan, memperkuat sistem pengendalian internal, minimalkan resiko operasional, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Menurut Organisation for Economics, Operation and Development 2023, Good Corporate Governance adalah seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya yang menyediakan struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, cara mencapai tujuan tersebut, serta mekanisme pengawasan atas kinerja perusahaan. Selanjutnya, di slide selanjutnya yaitu
akan saya bahas ya teman-teman tentang prinsip-prinsip good governance, yang dimana ada tarif berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance 2021 dan OJK. Penerapan GCG didasarkan pada 5 prinsip utama yang dikenal dengan singkatan tarif. Ya, yang pertama yang akan saya bahas yaitu transparansi. Transparansi, perusahaan wajib menyediakan informasi yang akurat, jelas, tepat waktu, serta mudah diakses oleh seluruh stakeholder. Yang kedua, akuntabilitas, di mana setiap organ perusahaan harus memiliki tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang jelas sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga ada responsibilitas, di mana perusahaan harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keempat, ada independensi, di mana perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan maupun intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Yang terakhir, ada fairness atau kewajiban dan kesetaraan, di mana perusahaan wajib memperlakukan seluruh pemegang saham maupun stakeholder secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. Selanjutnya, baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas ke slide berikutnya. Ada konsep keberlanjutan, di mana konsep keberlanjutan itu berkembang menjadi landasan dalam penerapan bisnis modern yang bertanggung jawab. Perusahaan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perusahaan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini keberlanjutan merupakan konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam dunia bisnis, keberlanjutan berarti perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Slide selanjutnya kita bahas tentang peran integrasi ESG, Environmental Social Governance, dalam GCG. Seiringnya bergesernya paradigma bisnis global, GCG modern tidak dapat dipisahkan dari aspek ESG. Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan mengintegrasikan faktor resiko lingkungan seperti emisi karbon dan pengelolaan limbah, serta isu sosial seperti keselamatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Ke dalam perencanaan strategis perusahaan yang memprioritaskan ESG dan GCG berbukti lebih teguh.
saat menghadapi krisis ekonomi serta diminati oleh investor global seperti lembaga dana pensiun dan ESG Mutual Fund. Slide selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan GCG dengan keberlanjutan atau hubungan good corporate governance dengan keberlanjutan, di mana GCG dan keberlanjutan merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi pondasi utama dalam mewujudkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, perusahaan dapat mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya. Dalam industri perbankan, penerapan GCG mendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan melalui pengelolaan risiko yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dengan demikian, implementasi GCG tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan usaha dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Slide selanjutnya kita akan bahas tentang analisis studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk. Studi kasusnya penerapan GCG dan sustainability pada PT Unilever Indonesia Tbk. Tbk Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu contoh korporasi di Indonesia yang secara konsisten mengintegrasikan GCG dengan keberlanjutan melalui strategi Unilever Kompas. Di sini ada bentuknya, di mana bentuk implementasi GCG dan berkelanjutannya. Yang pertama ada pengawasan independen, di mana independen itu ya, keberadaan komisaris independen dan komite audit yang aktif memastikan pelaporan keuangan transparan dan bebas dari intervensi. Selanjutnya ada komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberangkatan komisaris independen, program pengurangan plastik sekali pakai, target pencapaian net zero emission, serta pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok, ya. Selanjutnya ada dampak jangka panjang. Meskipun menghadapi tantangan persaingan ketat, komitmen GCG dan sustainability Unilever menjaga reputasi merek atau brand, kepercayaan konsumen, serta akses pendanaan yang stabil selama puluhan tahun di Indonesia. Selanjutnya yaitu kita ke bab 3, di mana bab 3 itu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, saya akan bacakan kesimpulannya, mungkin materinya hanya segitu ya. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa good corporate governance GCG bukan sekedar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan kebutuhan strategis investasi jangka panjang. GCG berkontribusi secara nyata
pada keberlanjutan perusahaan melalui peningkatan kepercayaan pasar, efisiensi operasional, mi- mitigasi risiko bisnis, dan pelindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Integrasi antara prinsip GCG dan kerangka ESG terbukti menjadi formula efektif dalam membangun korporasi yang tangguh dan berdaya saing tinggi dalam jangka panjang. Slide selanjutnya yaitu saran. Saran itu saya ada 3 dari bagi perusahaan, bagi regulator, dan bagi akademisi dan mahasiswa. Bagi perusahaan, diharap tidak menjadikan GCG sebagai formalitas di atas kertas. Nah, tetapi menginternalisasikan nilai-nilai tarif ke dalam budaya kerja organisasi sehari-hari. Itu bagi perusahaan, saran bagi perusahaan. Dan bagi regulator, perlu memperketat pengawasan dan memberikan insentif bagi korporasi yang secara konsisten menerapkan tata kelola berbasis ESG. Bagi akademisi dan mahasiswa, nah, perlu melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak kuantitatif penerapan ESG dan GCG terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Slide selanjutnya, thank you. Itu pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan kata-katanya yang gak bisa dijelaskan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.